Sean! Are you okay? Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor season 4 episode 18 sampai 20. Dimana kali ini adalah episode terakhir dari season 4. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Di episode 18 ini, kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang ingin bersiap-siap untuk pergi berkemah bersama dengan Lea. Hal ini dilakukan Dr. Murphy agar Lea dapat melupakan rasa sedihnya karena telah kehilangan bayinya. Lea awalnya menolak hal itu karena dirinya hanya ingin di apartemen saja untuk menenangkan diri. Namun karena Dr. Murphy terus memaksa, akhirnya Lea menyetujui Dr. Murphy untuk berkemah. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Lea yang telah sampai di suatu tempat untuk berkemah. Namun perkemahan mereka kurang menyenangkan karena ternyata banyak sekali orang yang ikut berkemah sehingga mereka merasa terganggu. Tidak hanya itu, saat mereka menyalakan api unggun dan mereka mulai senang, tiba-tiba saja hujan, sehingga mereka memutuskan untuk tidur di dalam tenda. Mereka akhirnya menikmati perkemahan itu di dalam tenda dengan rintihan suara hujan sambil berpelukan. Namun saat mereka sedang menikmati hal itu, tiba-tiba saja tenda Dr. Murphy bocor sehingga membuat Lea dan Dr. Murphy basah. Lea yang sudah mulai kesal memutuskan untuk meninggalkan Dr. Murphy sendirian di dalam tenda, sedangkan Lea tidur di dalam mobil. Esoknya kita diperlihatkan Dr. Murphy yang masih ingin membuat Lea senang agar bisa melupakan kesedihannya mengajak Lea untuk pergi mendaki gunung. Lea yang mendengar hal itu sangat senang dan menyetujui saran Dr. Murphy untuk pergi mendaki. Sesampainya mereka di tengah hutan, mereka pun memutuskan untuk berfoto. Namun saat Dr. Murphy sedang ingin difoto, tiba-tiba saja Dr. Murphy terjatuh hingga membuat kakinya terkilir. Tidak hanya itu, ternyata Dr. Murphy juga menyadari jika kakinya sudah mati rasa sehingga dapat disimpulkan jika arteri yang ada di kakinya telah robek. Tentu hal ini membuat Lea sangat panik karena Lea tidak tahu harus berbuat apa dan ditambah lagi di sana tidak ada sinyal untuk meminta pertolongan. Dr. Murphy yang mengetahui kakinya terkilir meminta agar Lea membantunya untuk mengembalikan kakinya seperti semula. Lea yang tidak punya pilihan lain akhirnya menurutinya dan tentunya sesuai dengan arahan Dr. Murphy. Setelah mengembalikan kaki Dr. Murphy ke posisi semula, Dr. Murphy meminta agar Lea menjahit arteri yang robek pada kakinya. Namun tentunya Lea melakukan hal itu dengan alat seadanya seperti benang dan kail pancing yang akan digunakan untuk menjahit. Lea tentu menolak hal itu karena dirinya sama sekali tidak bisa melakukan pembedahan dan lebih memilih keluar dari hutan itu untuk meminta pertolongan. Dr. Murphy menjelaskan jika arteri pada kakinya harus cepat dijahit karena jika terlambat maka kaki Dr. Murphy harus diamputasi. Lea yang mendengar hal itu akhirnya menyetujui untuk menjahit arteri Dr. Murphy. Lea membedah kaki Dr. Murphy menggunakan pisau dan mencari arteri Dr. Murphy yang robek. Dr. Murphy pun memberikan arahan kepada Lea agar Lea bisa menjahit arteri kaki Dr. Murphy dengan benar. Namun saat Dr. Murphy sedang memberikan arahan, tiba-tiba saja Dr. Murphy pingsan karena kehilangan banyak darah. Lea yang mengetahui hal itu tentu sangat panik, namun Lea terus melanjutkan menjahit kaki Dr. Murphy sebelum semuanya terlambat. Akhirnya Lea berhasil menjahit arteri kaki Dr. Murphy sehingga kaki Dr. Murphy masih bisa diselamatkan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Lea sedang di apartemen mereka setelah seharian penuh di dalam hutan. Mereka terlihat bahagia karena setidaknya perjalanan mereka 1 hari penuh itu dapat melupakan rasa sedih mereka karena kehilangan seorang anak walau hanya sementara waktu. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pasien bernama Benny. Benny mengalami depresi yang sangat parah dan sedang dalam proses penyembuhan dengan meminum obat antidepresi. Namun ternyata Benny tidak pernah meminum obat antidepresi karena menurut Benny obat antidepresi tidak membuat dirinya menjadi lebih tenang. Selama ini diketahui jika Benny telah menyuntikkan ekstrakan jamur psilocybe ke dalam tubuhnya secara rutin yang diketahui jamur itu memiliki zat halusinogen. Zat halusinogen memiliki kemiripan dengan narkoba di mana dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan dan pikiran.
Tentu dokter Resnik yang mendengar hal itu sangat kaget karena yang dilakukan oleh Benny itu sangat berbahaya. Namun Benny tidak peduli dengan hal itu karena menurutnya jamur itu adalah obat yang paling efektif untuk menyembuhkan depresinya. Akhirnya mereka memutuskan melakukan CTI pada seluruh tubuh Benny untuk memastikan jika jamur itu benar-benar aman untuk tubuh Benny. Saat dilakukan CTI ternyata terdapat lesi jamur di dalam paru-paru Benny. Lesi jamur adalah jaringan yang tidak normal yang diakibatkan oleh sesuatu dan dalam hal ini adalah jamur. Para dokter yang mengetahui hal itu tentu sangat kaget dan langsung memberitahu hal itu kepada Benny. Para dokter menjelaskan jika Benny harus dilakukan pembedahan untuk mengangkat lesi jamur yang ada di paru-paru Benny. Tidak hanya itu, para dokter juga meminta agar Benny tidak menyuntikkan ekstrakan jamur itu lagi karena hal itu sangat berbahaya dan sangat mematikan. Benny yang mendengar hal itu tentu sangat stres karena menurutnya hanya jamur itu yang membuat dirinya selama ini menjadi tenang. Namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Benny menyetujuinya walaupun nantinya Benny kemungkinan akan depresi lagi karena tidak menyuntikkan ekstrakan jamur tersebut. Lalu kita diperlihatkan Benny yang dilakukan pembedahan oleh Dr. Andrews, Dr. Park, dan Allen. Pembedahan itu berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Akhirnya kita diperlihatkan Benny yang baru sadarkan diri setelah dilakukan pembedahan. Para dokter menyarankan agar Benny melanjutkan meminum obat antidepresi dan menemui dokter psikolog untuk menangani depresinya. Tidak hanya itu, para dokter juga menyarankan agar Benny menyibukkan diri untuk mengalihkan pikirannya terhadap sesuatu hal yang lebih berguna. Benny yang mendengar hal itu menyetujuinya dan siap melanjutkan hidupnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Glassman yang bertengkar hebat dengan Debbie. Hal ini dikarenakan Dr. Glassman tidak mau jika Debbie menyimpan pistol di dalam rumahnya. Namun Debbie tidak menerima hal itu karena Debbie ingin pistol selalu ada di sampingnya untuk melindunginya dari sebuah ancaman tak terduga. Mereka yang saling tidak mau kalah akhirnya bertengkar hebat dan memilih untuk tidak saling berbicara. Beberapa hari kemudian, ternyata Debbie memutuskan untuk meninggalkan rumah itu karena Debbie merasa tidak nyaman berada di rumah tersebut. Dr. Glassman mencoba mencegahnya dan meminta mereka berdua bisa membicarakan hal itu dengan kepala dingin. Namun keputusan Debbie sudah sangat bulat untuk pergi meninggalkan rumah itu walaupun sebenarnya mereka berdua masih sangat mencintai. Di episode selanjutnya yaitu episode 19 kita diperlihatkan para dokter akan melakukan perjalanan ke suatu tempat terpencil di Guatemala selama 10 hari. Diketahui di sana banyak penduduk yang tidak mampu secara ekonomi sehingga banyak para penduduk yang menahan rasa sakitnya hingga bertahun-tahun. Para dokter pergi ke sana untuk menjadi sukarelawan untuk mengobati para penduduk yang ada di sana selama 10 hari. Para dokter yang pergi ke Guatemala terdiri dari Dr. Brown, Dr. Resnik, Dr. Park, Dr. Lim, Dr. Murphy, Dr. Andrews, dan Leah. Leah ikut dalam perjalanan ini berniat membantu para dokter sekaligus untuk mencari kesibukan agar rasa sedihnya hilang karena kematian anaknya. Sesampainya di rumah sakit Guatemala, mereka semua bertemu dengan Dr. Randon, di mana Dr. Randon inilah yang akan memberi instruksi kepada mereka semua. Dr. Randon menjelaskan jika terdapat 40 pasien yang memiliki penyakit parah dan sedang menunggu untuk dilakukan pemeriksaan. Dari 40 pasien yang dilakukan pemeriksaan, para dokter hanya boleh mengambil 12 pasien untuk diobati, sedangkan sisanya dibiarkan pulang. Hal ini dilakukan karena mereka hanya punya waktu 10 hari sehingga mereka hanya bisa menolong pasien-pasien yang kemungkinan besarnya dapat ditolong. Jadi mereka tidak akan mencoba melakukan pengobatan atau pembedahan jika pasien itu memiliki kemungkinan sangat kecil untuk sembuh. Setelah Dr. Randon memberikan arahan, para dokter langsung menemui 40 pasien yang akan dilakukan pemeriksaan untuk disaring menjadi 12 pasien yang benar-benar akan diobati. Para dokter pun akhirnya memulai melakukan pemeriksaan kepada 40 pasien itu selama 2 hari penuh. Saat dilakukan pemeriksaan kepada 40 pasien tersebut terdapat berbagai macam keluhan pasien dari tumbuh benjolan di perut dan pipi hingga kerusakan organ dalam. Dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa pasien dari 40 pasien tersebut yang memang benar-benar tidak bisa tertolong. Namun mirisnya ada juga para pasien yang kemungkinan besar dapat ditolong namun kuotanya sudah penuh sehingga mereka tidak dilakukan pengobatan. Tentu para dokter yang mengetahui hal itu sangat sedih, ditambah lagi mereka harus memberitahu hal itu kepada keluarga pasien. Setelah 2 hari mereka melakukan pemeriksaan kepada 40 pasien itu, akhirnya mereka berhasil menyaring menjadi 12 pasien dan siap untuk dilakukan pengobatan.
Malamnya kita diperlihatkan Dr. Lim dan Dr. Randen naik taksi untuk pulang bersama ke hotel tempat mereka menginap. Namun ternyata di tengah jalan supir taksi itu tidak membawa Dr. Lim dan Dr. Randen ke hotel melainkan ke rumah supir taksi tersebut. Ternyata supir taksi itu meminta pertolongan kepada Dr. Randen dan Dr. Lim karena istrinya sebentar lagi akan melahirkan. Dr. Lim dan Dr. Randen yang melihat hal itu langsung berusaha membantu agar istri sang supir taksi dapat melahirkan dengan selamat. Tak lama akhirnya Dr. Lim dan Dr. Randen berhasil membantu istri sang supir itu melahirkan. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Dr. Lim dan Dr. Randen sampai di hotel tempat mereka tinggal. Mereka berdua pun terlihat menyukai satu sama lain sehingga mereka berdua memutuskan untuk tidur bersama. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Lea sedang bersama dengan Dr. Brown. Terlihat jika ternyata Lea masih merasa sedih karena kehilangan bayinya. Namun Lea tidak mau jika rasa sedihnya ini diketahui oleh Dr. Murphy. Karena Lea takut jika hal itu membuat Dr. Murphy menjadi tidak fokus dalam bekerja. Dr. Brown yang mendengar hal itu tidak bisa berbuat apa-apa selain mencoba menenangkan Lea. Menurut Dr. Brown, Lea harus memberitahu seluruh kesedihannya kepada Dr. Murphy. Karena hal itu membuat mereka berdua bisa saling mengerti satu sama lain. Di akhir episode ini kita diperlihatkan Lea dan Dr. Murphy sedang berada di dalam hotel tempat mereka menginap. Lea akhirnya memutuskan menceritakan seluruh kesedihannya kepada Dr. Murphy. Lea juga memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di Hershey untuk beberapa waktu setelah dari Guatemala untuk menenangkan diri. Dr. Murphy yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan menyetujui keinginan Lea karena Dr. Murphy sangat tidak mau jika Lea terus bersedih. Di episode selanjutnya yaitu episode 20 sekaligus penutup dari season 4 ini, kita diperlihatkan para dokter sedang melakukan pembedahan. Pembedahan itu akan dilakukan selama 8 hari untuk mengobati 12 pasien yang telah dipilih dan dilakukan secara bergantian. Namun hari pertama mereka melakukan pembedahan, semua itu tidak berjalan dengan lancar karena ada pemutusan listrik dari pusat. Sehingga mereka harus melakukan pembedahan di samping jendela agar mendapatkan cahaya yang cukup. Namun mereka juga harus berhati-hati agar tidak ada kotoran atau debu yang bertebaran dan masuk ke dalam tubuh pasien. Dari semua kesulitan yang ada dan peralatan yang terbatas, akhirnya mereka semua berhasil menangani beberapa pasien di hari itu. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Lea sedang menemui seorang wanita bernama Sofia. Sofia ini memiliki seorang anak yang masih bayi, namun bayinya ini sangat sulit untuk bernafas. Salah satu suster yang ada di sana langsung memasangkan alat ventilator kepada bayi itu untuk membantu bayi itu bernafas. Lea yang melihat hal itu tentu mengetahui perasaan Sofia yang sangat sedih karena dirinya tahu rasanya kehilangan seorang anak. Di hari berikutnya kita diperlihatkan Dr. Andrews menangani seorang pasien bernama Ramos. Ramos memiliki sebuah kanker di pipinya sehingga membuat pipi Ramos membengkak sangat besar. Dr. Andrews berencana akan melakukan pembedahan pada Ramos untuk mengangkat kanker pada Ramos sehingga pipi Ramos akan kembali ke bentuk normal. Akhirnya Dr. Andrews melakukan pembedahan pada Ramos untuk mengangkat kanker yang ada di pipinya. Namun pembedahan itu tidak sesuai dengan rencana karena ternyata kankernya telah menyebar ke sebagian tulang tengkorak pipi Ramos. Hal ini membuat Dr. Andrews harus mengangkat seluruh tulang tengkorak pipi Ramos yang telah terinfeksi oleh kanker dan menggantinya dengan tulang tengkorak pipi buatan. Namun masalahnya rumah sakit itu memiliki peralatan yang terbatas sehingga mereka tidak bisa membuat tulang tengkorak pipi buatan. Salah satu suster di rumah sakit itu yang bernama Morales mengatakan jika dirinya memiliki seorang teman dokter dan bisa membuatkan tulang tengkorak pipi buatan. Akhirnya Morales dan Dr. Andrews memutuskan menemui dokter tersebut untuk mendapatkan tulang tengkorak pipi buatan. Sesampainya di sana ternyata dokter itu meminta bayaran yang sangat mahal untuk pembuatan tulang tengkorak pipi buatan. Ditambah lagi mereka tidak mempunyai uang cash sebanyak itu dan di tempat itu tidak ada ATM atau sebagainya untuk melakukan pembayaran. Dr. Andrews akhirnya memutuskan untuk memberikan cincin kawinnya kepada dokter itu untuk ditukarkan dengan tulang tengkorak pipi buatan. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah sakit untuk melanjutkan pembedahan. Di tengah jalan, Dr. Andrews menjelaskan jika kini rumah tangganya sedang kacau karena istrinya diketahui selingkuh dengan pria lain. Hal itulah yang membuat Dr. Andrews sangat yakin menukarkan cincin kawinnya untuk mendapatkan tulang tengkorak pipi buatan. Suster Morales yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan turut prihatin dengan rumah tangga Dr. Andrews saat ini. Pembedahan itu akhirnya dilanjutkan dan tentu saja berjalan dengan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Ramos yang baru sadarkan diri setelah dilakukan pembedahan. Terlihat kini pipi Ramos sudah dalam bentuk normal dan hal itu tentunya membuat Ramos sangat senang.
Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan salah satu pasien yang telah dilakukan pembedahan sebelumnya datang kembali. Pasien itu bernama Leon dan harus dilakukan pembedahan ulang karena usus yang telah diperbaiki ternyata terjepit oleh tulang belakang. Dokter Resnick yang mengetahui hal itu meminta bantuan kepada seluruh dokter ahli bedah, namun ternyata seluruh dokter ahli bedah tidak bisa membantu karena sedang sibuk. Dokter Resnick yang tidak punya pilihan lain akhirnya memutuskan untuk melakukan pembedahan kepada Leon, walaupun dokter Resnick memiliki keterbatasan karena penyakit di tangannya. Di tengah-tengah operasi, dokter Park datang dan langsung menggantikan dokter Resnick yang terlihat sudah sangat kewalahan karena harus menahan rasa sakit pada tangannya. Pembedahan itu akhirnya berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Setelah pembedahan itu selesai, Dr. Park langsung menemui Dr. Resnick dan terlihat sangat kagum dengan tindakan yang dilakukan oleh Dr. Resnick. Namun Dr. Resnick terlihat sangat sedih karena sebenarnya dirinya masih sangat ingin menjadi dokter ahli bedah. Dr. Park yang mendengar hal itu mencoba menenangkan Dr. Resnick dan terlihat kini mereka berdua benar-benar saling mencintai satu sama lain. Di sisi lain, kita diperlihatkan jika alat ventilator dari bayi Sophie harus diambil karena alat ventilator itu akan digunakan untuk pembedahan. Sophie akhirnya memberikan oksigen kepada bayinya dengan cara manual, yaitu menggunakan sebuah alat yang dipompa agar oksigen masuk ke dalam paru-paru bayi. Namun tentu hal ini sangat melelahkan bagi Sophie, sehingga Lea juga turut membantu Sophie untuk memberikan oksigen kepada bayi Sophie. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Brown sedang melakukan pembedahan pada seorang pasien. Dr. Brown melakukan pembedahan itu ditemani oleh seorang dokter yang bekerja di rumah sakit itu bernama Dr. Carla. Dr. Carla sangat kagum dengan cara Dr. Brown melakukan pembedahan selama Dr. Brown berada di rumah sakit itu. Bahkan Dr. Brown dapat mendiagnosa sangat baik seperti Dr. Murphy dan melakukan pembedahan sebaik Dr. Andrews. Tidak hanya itu, Dr. Carla juga sangat kagum dengan Dr. Brown karena Dr. Brown sangat memiliki empati kepada keluarga pasien. Bahkan Dr. Brown juga sangat ingin membantu 40 pasien yang ada tanpa harus disaring menjadi 12 pasien. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan, akhirnya 28 sisanya harus dipulangkan sehingga 28 orang tersebut hanya tinggal menunggu waktu untuk mati. Akhirnya pembedahan yang sedang dilakukan oleh Dr. Brown dan Dr. Carla berhasil. Setelah pembedahan itu selesai, Dr. Carla langsung menemui Dr. Brown dan menawarkan Dr. Brown untuk bekerja di rumah sakit Guatemala. Dr. Brown yang mendengar hal itu menyetujuinya karena dirinya sangat suka sekali mengobati orang-orang yang tidak mampu. Rasa simpati Dr. Brown inilah yang akan menjadi kekuatan berharga untuk dapat mengobati seluruh penduduk Guatemala yang butuh pembedahan. Setelah 12 pasien dilakukan pembedahan dan ke-12 pasiennya sembuh total, Dr. Murphy langsung menemui Lea. Lea terlihat sudah mulai lelah memompa oksigen untuk bayi Sophie dan Lea sendiri tidak mau membangunkan Sophie yang sedang tidur. Dr. Murphy yang melihat hal itu langsung menggantikan Lea untuk memompa bayi Sophie sehingga Lea dapat beristirahat. Esok harinya kita diperlihatkan jika paru-paru bayi Sophie sudah mulai membaik sehingga dapat bernafas sendiri karena telah diberikan steroid oleh Dr. Murphy. Sophie yang mengetahui hal itu tentu sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Lea yang telah membantu bayinya untuk tetap hidup. Terlihat Lea sangat senang karena telah membantu Sophie untuk menyelamatkan bayinya. Akhirnya kita diperlihatkan para dokter akan pergi meninggalkan Guatemala. Sebelum para dokter pergi, Dr. Brown memutuskan untuk tetap tinggal di Guatemala dan berpamitan dengan para dokter. Hal ini tentu karena kini Dr. Brown resmi menjadi dokter ahli bedah di rumah sakit Guatemala. Kita juga diberitahu jika Lea memutuskan untuk tidak jadi kembali ke Hershey, karena menurut Lea hanya Dr. Murphy yang bisa membuat dirinya lebih baik. Bahkan Lea juga memutuskan untuk menikah dengan Dr. Murphy agar hubungan mereka memiliki sebuah ikatan. Di akhir season ini, kita diperlihatkan Dr. Brown yang resmi menjadi dokter ahli bedah di rumah sakit Guatemala akan memulai pembedahan. Pasien pertama yang akan dilakukan pembedahan adalah salah satu dari 28 pasien yang dipulangkan. Bisa disimpulkan jika Dr. Brown akan berusaha menyelamatkan seluruh penduduk Guatemala yang memiliki penyakit pada tubuhnya. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!